maka kita sebut suratnya hilang. Dan surat itu sekarang tidak ada di dalam Alkitab. Tidak semua perintah atau ajaran Tuhan Yesus tercatat dalam Alkitab. Kita baca saja Yohanes pada pasal yang ke-20 ayat 30. Maka ada hal-hal di luar Alkitab, yaitu yang termasuk dalam tradisi suci yang perlu diimani. Surat-surat Paulus yang hilang merupakan contoh untuk makin memperjelas posisi ajaran Gereja Katolik mengenai persoalan ini. Yang termasuk di dalam Alkitab, ada 2 surat Rasul Paulus yang dikirimkan kepada jemaat Korintus. 1 Korintus dan 2 Korintus. Ini agak teknis, tetapi ternyata kalau kita membaca Alkitab itu sendiri, akan ketahuan ada 1 surat lain yang dituliskan sebelum 1 Korintus. Dan surat itu tidak termasuk Alkitab. Yang dinamakan 1 Korintus dalam Alkitab sebenarnya surat kedua. Yang dinamakan surat 2 Korintus sebenarnya surat yang ketiga. Berarti surat sebelum 1 Korintus adalah surat yang di luar Alkitab. Tetapi Rasul Paulus itu menyarankan supaya umat di Korintus juga meyakini apa yang tertulis dalam surat sebelum 1 Korintus itu. Teksnya di dalam 1 Korintus 5 ayat yang ke-9, dalam suratku telah kutuliskan kepadamu supaya kamu. Nah, dalam suratku ini ambigu terjemahannya. Namun kalau kita lihat terjemahan yang lain, yaitu terjemahan BIMK, ini terjemahannya juga diakui oleh KBI. Ini teks yang sama, tetapi terjemahan versi lain, yaitu versi bahasa Indonesia masa kini. Di dalam surat saya yang lalu, saya memberitahukan kepadamu supaya dan seterusnya. Nah, dalam surat yang sebelumnya, dalam surat yang lalu, Paulus merujuk mengenai surat yang ditulis sebelum 1 Korintus ini. Dan kalau kita lihat surat yang lalu, yang saya sebutnya surat sebelum 1 Korintus itu tidak termasuk dalam Alkitab. Paulus mengatakan, kamu juga harus meyakini apa yang saya tulis dalam surat yang terdahulu. Artinya juga harus dianggap sebagai bagian dari ajaran Paulus. Sekarang tidak ada surat itu. Berarti surat itu hilang, saudara. Tetapi sebenarnya surat itu tidak hilang. Karena apa? Karena justru Paulus mengajarkan tidak hanya yang tertulis. Paulus seperti semua rasul mengajarkan tidak hanya yang tertulis. Maka ketika 1 surat, 2 surat, atau malah mungkin nanti ada 5 surat hilang, itu bukan berarti ada ajaran yang hilang, karena sudah termaktub di dalam apa yang diajarkan dalam seluruh ajaran, termasuk apa yang diajarkan secara lisan. Kita lihat buktinya. Sekarang kita buka surat pertama Korintus pada bab yang ke-11 ayat yang kedua. Di situ Rasul Paulus memuji gereja Korintus karena jemaat Korintus tetap mengingat Paulus dan tetap berpegang teguh pada ajaran yang telah diteruskan oleh Paulus kepada mereka. Berarti sekalipun hilang suratnya, bukan berarti ajarannya hilang. Tidak ada masalah dengan itu. Karena apa? Karena ajaran tidak hanya soal apa yang tertulis. Nah, sekarang saudara-saudari semuanya mengarahkan pandangan pada kata ajaran. Ternyata kalau kita lihat dalam Alkitab bahasa Yunani, dan itulah bahasa Alkitab yang asli untuk Perjanjian Baru, kata yang diterjemahkan sebagai ajaran tadi, itu bunyi aslinya apa? Paradosis. Artinya apa? Tradisi suci. Nah, paradosis ini ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, itu menjadi traditio. Oke, langsung pada bagian yang warna kuning itu bunyinya apa? Tradidi. Tradidi itu akar yang sama dengan traditio. Namanya lost in translation. Seperti ini. Maka saya coba terjemahan itu dengan terjemahan ala Katolik, terjemahan ala Sadar Katkit lah ya. Iya, 1 Korintus 11 ayat 2. Aku harus memuji kamu sebab dalam segala sesuatu kamu tetap mengingat akan aku dan teguh berpegang pada tradisi yang kuteruskan kepadamu. Tradisi adalah seluruh ajaran mengenai Yesus Kristus. Jadi sebenarnya ketika gereja Katolik bicara mengenai ajaran, itu yang dimaksud ya tradisi itu, paradosis itu. Dan ayat ini persis menunjukkan maksud gereja Katolik ketika bicara mengenai tradisi.
Ajaran para rasul itu berupa ajaran lisan, ada tindakan, peribadatan, tata cara, norma-norma, peraturan, dan lain sebagainya. Dan tentang itu Rasul Paulus bicara terus terang, dan itu tersimpan di dalam Alkitab itu sendiri. Mari kita lihat Filipi 4 ayat ke-9. Apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat. Justru Rasul Paulus menekankan apa yang didengar oleh umat dan dilihat oleh umat. Berarti itu kan praktek langsung kan? Membaca ada nggak? Tidak ada. Kata baca atau kata kerja baca itu menyiratkan sesuatu yang tertulis. Dalam hal ini kalau dalam bahasa kita sekarang, Alkitab. Catat baik-baik, para rasul mengajarkan bukan hanya Alkitab. Ini bahasa Latinnya non sola scriptura. Kalau kita memegang doktrin hanya Alkitab, kita akan gagal memahami surat Kolose pada pasal yang keempat ayat yang ke-16. Bila mana surat ini, yang dimaksud surat ini kira-kira apa, Fit? Surat Kolose, Rama. Yes, surat Kolose ini telah dibacakan di antara kamu. Kamunya berarti siapa? Jemaat di Kolose. Jemaat di Kolose. Usahakanlah supaya dibacakan juga di jemaat Laodikia. Perhatikan, kalau surat Kolose itu sudah dibacakan di umat Kolose, Rasul Paulus memberi saran supaya surat Kolose dibacakan juga di jemaat yang lain yang bernama jemaat apa? Laodikia. Artinya surat Kolose setelah dibaca di Kolose, kirim ke Laodikia supaya dibaca di Laodikia. Sebaliknya surat Laodikia setelah dibaca di Laodikia, kirim ke Kolose untuk dibaca di Kolose. Tukar menukar di antara dua surat itu. Masalahnya adalah surat Laodikia di Alkitab ada atau tidak? Tidak ada. Tidak ada. Surat itu, yaitu surat Laodikia, sama sekali tidak termasuk dalam Alkitab. Dan surat Laodikia bukan bagian dari Alkitab. Bahasa saya, surat itu hilang dari kita. Di dalam bahasa gampang, tukar menukar surat itu, surat Laodikia yang tidak termasuk isi Alkitab itu autoritatif. Dalam bahasa yang lebih gampang lagi, bahasa Jepang jelas dan gampang, surat Kolose, surat Laodikia, mana lebih tinggi nilainya, Vin? Pastinya sama tingginya ya, Rama? Karena tingginya. Ditukar. Iya. Sama tingginya, karena apa? Paulus meminta itu dipertukarkan. Berarti keduanya autoritatif. Sekali lagi ini telak sekali menghantam doktrin sola scriptura. Doktrin sola scriptura justru mengkhianati Alkitab. Non sola scriptura, inilah ajaran asli para rasul yang ajaran itu selaras dengan isi Alkitab itu sendiri. Dan disinilah posisi gereja Katolik.